Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Windy Karina Farmawati. Kalau tadi kita sudah, membahas tentang bisnis model kanvas ya. Nah, maka, kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT ini sebelum kita melakukan, itu sebenarnya adalah kita harus tahu, jadi bisnis apa yang sedang kita jalankan. Karena apa? Salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha itu bangkrut adalah karena kita gagal memahami bisnisnya. Jadi kita gagal memahami apa sih bisnis yang sedang kita jalanin, seperti itu. Nah, dalam memahami bisnis, itu kita harus bisa mendefinisikan bisnis kita. Jadi yang pertama itu kita harus bisa menjawab why kita melakukan semua ini. Jadi kenapa? Kenapa kita menjalankan bisnis ini? Kenapa kita menjalankan, usaha yang kita, bangun ini? Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjadi pembeda kualitas dibanding kompetitor. Nah, kenapa? Supaya akhirnya kita tahu bisnis yang kita jalanin ini minimal kita memberikan nilai tambah yang lebih. Bukan minimal ya, kalau bisa kita memberikan nilai tambah lebih dibanding kompetitor. Kita memberikan sesuatu yang beda, yang kualitasnya oke banget dibandingkan kompetitor yang, sejenis sama kita, yang target pasarnya sama dengan kita, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa menjadi magnet utama penarik semua semangat dan akhirnya kita bisa fokus pada program atau target kita. Nah, berikutnya itu adalah menjadi pagar batas aktivitas bisnis dan keputusan bisnis kita. Nah, di sini dalam menjalankan bisnis kita harus bisa mendefinisikan tentang bisnis kita. Nah, kemudian setelah kita bisa mendefinisikan bisnis kita, jadi untuk memahami bisnis kita, untuk memahami kondisi bisnis kita bisa dengan melakukan analisis SWOT. Kenapa kita melakukan analisis SWOT? Agar kita dapat menemukan strategi yang tepat. Seperti itu. Jangan sampai kemudian nanti, ketika kompetitor, melakukan promo besar-besaran, terus kita tidak punya langkah, kita tidak paham bisnis kita nggak tahu HPP-nya berapa, kita tidak tahu bisnis apa yang sedang kita jalankan, akhirnya kita emosi gitu. Ikut ya kan promosi besar-besaran, ikut juga akhirnya banting harga, yang ada akhirnya nggak lama usaha kita bangkrut, seperti itu. Nah, jadi, kenapa kita perlu melakukan analisis SWOT, supaya kita ke depannya, bisnis kita untuk bisa bertumbuh, kita bisa melakukan strategi yang tepat. Nah, dalam analisis SWOT ini ada namanya strength, kemudian ada namanya opportunities, kemudian ada namanya weakness, ada namanya threat. Untuk urutannya berikut ini, ya, ini ya. Jadi di SWOT ini ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Jadi analisis SWOT itu adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan dari segi strength, dari segi kekuatannya, dari segi weakness, kelemahannya, dari segi opportunities, peluangnya, dan akhirnya dari segi threat, ancamannya. Nah, ini kita harus tahu apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa peluang yang bisa kita dapatkan, kemudian apa ancaman yang harus kita selesaikan, seperti itu. Nah, lalu siapa, pencetak dari analisis SWOT ini? Jadi teknik analisis SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey yang merupakan pemimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada tahun 1960-an. Teknik ini digunakan untuk merancang strategi yang membantu perusahaan bersaing, lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian untuk SWOT reality-nya. Jadi gini cara bacanya, di sebelah kiri itu ada namanya strength atau kelebihan, di sebelah kanan itu ada namanya weakness atau kelemahan. Nah, sebelah kiri bawah itu ada namanya opportunities atau peluang, terus kemudian di sebelah kanan bawah itu ada namanya threat atau tantangan. Jadi begini ya teman-teman, Eee, ketika kita melakukan SWOT ini, kita harus mencari tahu apa sih kelebihan dari kompetitor. Setelah kemudian kita tahu kelebihan dari kompetitor, itu kalau bisa kita list-kan, apa kelebihan dari kompetitor. Baru kemudian kita list-kan juga
apa kelemahan dari kompetitor. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kelebihan dari kompetitor, maka kelebihan kompetitor itu akan menjadi tantangan buat kita. Jadi treat-nya itu di situ. Jadi tantangan, ada ancaman di situ. Nah, ketika kita sudah tahu ada tantangan di situ, maka apa PR atau solusi yang bisa kita lakukan minimal kita bisa memiliki kelemahan yang sama dengan kompetitor bahkan lebih di atasnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian weakness kita list-kan, kira-kira apa weakness atau kelemahan dari kompetitor? Nah, kalau misalnya kita sudah membuat list apa kelemahan dari kompetitor, enaknya itu adalah apa? Kita akhirnya tahu apa opportunities yang bisa kita dapatkan, apa peluang yang bisa kita dapatkan, supaya kita mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, itu cara bermainnya ya. Jadi ketika kita melakukan analisis SWOT, kita harus tahu kelebihan dari kompetitor supaya kita tahu ancaman atau tantangan yang harus kita selesaikan. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu weakness atau kelemahan dari kompetitor, maka kemudian kita akan tahu peluang yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Nah, aspek analisis SWOT itu ada 4 ya, strength, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threat, ancaman. Nah, 4 aspek tersebut terbagi menjadi 2 faktor, internal dan eksternal. Jadi untuk faktor internalnya itu adalah strength dan weakness. Kemudian faktor eksternalnya adalah opportunity atau threat-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini, kolom tabelnya. Jadi strength dan opportunities itu adalah sesuatu yang positif. Kemudian weakness atau threat itu adalah sesuatu yang negatif. Nah, strength dan weakness itu secara internalnya. Kalau untuk eksternalnya itu adalah di opportunities dan di threat-nya, di peluangnya dan di tantangannya atau ancamannya, seperti itu. Nah, jadi, kalau misalnya kita lihat salah satu kita langsung ya, ini adalah salah satu contoh. Jadi ketika kita melakukan SWOT reality ya, ketika kita membangun sebuah perusahaan, ketika kita membangun sebuah bisnis, itu kita setelah tadi kita sudah menganalisis ya, strength, kelebihan dari kompetitor, kemudian weakness, kelemahan dari kompetitor. Karena apa? Dari kelebihan dari kompetitor itu merupakan tantangan buat kita, kemudian kelemahan dari kompetitor itu merupakan peluang buat kita. Setelah itu kemudian sudah di-list, sudah kita, dapatkan datanya, kemudian kita bikin SWOT reality-nya. Bikin, bisnis yang sedang kita jalankan ini, apa kira-kira strength atau kelebihannya? Seperti itu. Jadi apa strength atau kelebihan dari bisnis kita? Kemudian apa kelemahan dari bisnis kita? Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan kita kupas. Kita pakai perusahaan Netflix. Jadi salah satu kekuatan Netflix itu adalah dalam segi merek atau brand, di mana Netflix ini sudah terasosiasi dengan streaming film dan konten unik. Kemudian kelebihannya lagi adalah kualitas dan jenis konten Netflix juga banyak dan konten yang diproduksi sendiri juga telah memenangkan berbagai penghargaan. Nah, itu adalah kelebihan. Nah, kemudian Netflix juga memiliki basis pelanggan yang besar yaitu sebanyak 207 juta pelanggan pada Q1 atau kuartal pertama 2021. Nah, kemudian kelebihannya lagi adalah secara teknologi, Netflix juga terbantu dengan semakin luasnya jaringan internet di seluruh dunia. Biaya yang dikeluarkan oleh Netflix itu untuk pemasaran yaitu sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat digunakan secara efisien. Nah, kemudian si Netflix ini juga membuat list apa weakness atau kelemahannya. Nah, weakness atau kelemahannya adalah salah satu kelemahan utama Netflix adalah model bisnis mereka yang mudah ditiru oleh perusahaan lain. Ya, baru kemudian kelemahannya apalagi? Walaupun kualitas konten Netflix sudah memenangkan berbagai penghargaan, perusahaan ini masih sulit untuk merekomendasikan konten yang terbaik untuk penggunanya. Nah, kemudian Netflix juga terlalu bergantung pada pasarnya yang masih dominan di Amerika Serikat. Nah, ketika kita membangun bisnis, maka ini sudah ada contohnya nih ya, kita menggunakan perusahaan Netflix. Maka kita list kelebihan dari perusahaan kita apa.
dibandingkan kompetitor. Nah, kemudian weakness, kelemahan dari perusahaan kita apa? Kalau sudah di-list itu kita bakal enak untuk ke depannya membuat strategi-strategi yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian di untuk opportunities atau peluangnya, akhirnya Netflix masih bisa berkembang secara internasional ke pasar Tiongkok, India, dan Amerika Selatan dengan berbagai kemitraan. Konten lokal pada setiap negara juga dapat dibuat oleh Netflix agar dapat bersaing dengan lebih kuat di pasar-pasar yang baru dan berkembang. Terus Netflix juga dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan teknologi yang dimiliki atau meningkatkan penetrasi pasar. Seperti itu. Nah, itu adalah peluang-peluang yang didapat oleh Netflix. Nah, kemudian untuk threat atau tantangannya, untuk ancamannya apa? Kompetitor baru yang makin banyak dan pengeluaran yang lebih besar dari kompetitor yang masih ada menjadi salah satu ancaman utama Netflix. Nah, kemudian tidak adanya keberadaan Netflix di Tiongkok yang merupakan salah satu pasar terbesar di dunia. Nah, kemudian struktur harga Netflix juga dapat menyulitkan perkembangannya pada negara-negara berkembang, di mana platform streaming lokal dapat memberikan harga yang lebih murah. Pembajakan film yang masih marak juga menjadi ancaman bagi Netflix. Nah, itu gunanya kita melakukan analisis SWOT supaya kita tahu sebenarnya apa kelebihan dari usaha yang kita jalankan. Kemudian apa kira-kira kelemahan dari usaha yang kita jalankan. Kemudian apa kira-kira peluang yang bisa kita dapatkan. Kemudian apa kira-kira ancaman atau tantangan yang minimal harus bisa kita selesaikan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor. Supaya kemudian kita ke depannya bisa melakukan strategi-strategi yang bisa efisien dan efektif kita lakukan. Karena apa? Kita sudah tahu nih kelemahan kita, kelebihan kita, kemudian peluang yang kita dapatkan, kemudian tantangannya itu apa. Nah, itu. Jadi bagusnya ketika kita sudah melakukan analisis SWOT, kemudian di-combine dengan BMC yang sudah kita buat, itu akan lebih greget lagi kita dalam menjalankan bisnis yang kita lakukan, seperti itu. Nah, eh, gitu untuk penjelasan tentang analisis SWOT yang bisa saya berikan. Nanti untuk berikutnya, nanti kita bisa sharing-sharing kembali. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.